Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya melalui renungan hari ini, setiap hati kita disegarkan, setiap pikiran diperbaharui, dan setiap jiwa semakin dekat dengan Yesus Kristus. Semoga renungan ini menjadi sarana untuk mendengarkan suara Tuhan setiap hari dan mengalami percobaan pribadi dengannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang baru setiap pagi. Saat kami membuka renungan ini, bukalah juga hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan menerima firman-Mu dengan sukacita. Roh Kudus, tolong kami agar firman yang kami renungkan hari ini tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi menjadi kehidupan dalam tindakan dan keputusan kami. Pimpinlah setiap langkah kami dan ubahlah kami seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Renungan harian 20 Agustus 2025, pengampunan sempurna. Ibrani 10, 1-18. Kitab Ibrani menyandingkan ketidakefektifan sistem kurban perjanjian lama dengan kurban Kristus yang tuntas dan sempurna. Kurban perjanjian lama perlu terus diulang karena hakikatnya keterbatasan manusia yang perlu terus diingatkan akan dosanya. Kurban perjanjian lama mengingatkan manusia kepada keberadaannya, namun tidak dapat membawa manusia berdamai dengan Allah. Sementara itu, kurban Kristus bersifat tunggal dan sempurna, serta mampu mencapai penebusan dosa secara lengkap dan permanen. Inilah penggenapan kehendak Allah yang menandai penetapan perjanjian baru. Melalui Tuhan Yesus Kristus, Allah memberikan transformasi internal dan pengampunan sempurna. Mereka yang percaya kepada karya dan anugerah Kristus akan mengalami pengampunan dosa dan pemulihan hubungan secara permanen dengan Allah yang dimeteraikan melalui kesaksian Roh Kudus dalam hati kita. Maka setiap kali kita menyatakan atau merayakan Natal dan Paskah, kita diingatkan kepada dua hal, yaitu kepedulian Allah yang hendak menyelesaikan dosa dan tindakan Allah membawa manusia kembali kepada relasi dengan Allah sebagaimana maksudnya penciptaan manusia. Kurban Kristus memberikan kita kehidupan yang ditandai dengan keyakinan bahwa dosa-dosa kita telah sepenuhnya diampuni. Kebenaran ini memberikan kita pola pikir dan pola hidup yang baru yang diarahkan hanya bagi kemuliaan Allah. Yesus telah memberikan pengorbanan yang sempurna. Hal itu membuat kita meyakini dengan sungguh-sungguh pengampunan dan kasih karunia Allah. Dengan demikian, kita tidak lagi hidup dalam dosa sebab kita telah dikuduskan melalui kurban Kristus. Bersyukurlah karena kita dipanggil untuk hidup dalam kekudusan dan meninggalkan pola hidup lama yang penuh dosa. Kristus sudah menggenapi kehendak Allah, menyediakan kurban-kurban yang tidak berdaya guna, dan memberikan orang percaya jaminan hubungan baru dan kekal dengan Allah yang mengasihi kita. Adakah kita sungguh-sungguh mengasihi Allah? Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Amin. Jika hari ini engkau belum pernah sungguh-sungguh membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketahuilah bahwa Dia mengasihimu dengan kasih yang kekal. Dia datang ke dunia, mati di kayu salib, dan bangkit pada hari ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus tidak meminta kesempurnaanmu, Dia hanya meminta hatimu. Jika hari ini engkau merasakan dorongan dalam hatimu untuk menerimanya, ucapkanlah doa ini dengan iman. Tuhan Yesus, aku mengakui bahwa aku adalah orang berdosa. Aku membutuhkan Engkau sebagai Juru Selamat di dalam hidupku. Aku percaya bahwa Engkau mati di salib untuk menebus dosaku, dan Engkau bangkit untuk memberikan hidup yang baru. Hari ini aku membuka hatiku dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku.
Pimpinlah hidupku mulai sekarang dan jadikan aku pribadi yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Jika kamu telah berdoa dengan sungguh-sungguh, percayalah bahwa surga bersukacita atas keputusanmu hari ini. Carilah komunitas Kristen yang dapat mendampingi pertumbuhan imanmu, dan teruslah hidup dalam kasih dan firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati. Amin.